Suatu kisah terjadi zaman Rasulullah masih hidup. Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain telah menandai satu orang sahabat. Sahabat ini selalu mengambil tempat di pojok masjid. Beliau istiqomah solat 5 waktu berjamaah bersama Rasulullah SAW. Sahabat itu bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Pada satu kali ketika solat subuh mau dilakukan, Rasulullah tidak melihat Sya'ban. Ada yang tahu tentang Sya'ban? Sahabat-sahabat dan jamaah tidak ada yang menjawab. Ketika itu agak diundur salat subuh oleh Rasulullah untuk menunggu Sya'ban ini. Takut terlalu lambat, maka langsungkanlah salat subuh ketika itu. Habis salat subuh, Rasulullah kembali bertanya, "Adakah yang tahu rumah Sya'ban?" Maka salah seorang daripada sahabat menjawab dan menunjuk tangan, "Saya tahu persis rumah Sya'ban ya Rasulullah." Maka Rasulullah katakan, "Mari kita melihat Sya'ban ke rumahnya." Dilakukanlah perjalanan dari masjid Nabi ke rumah Sya'ban ketika itu, mulai daripada solat subuh. Sesudah solat subuh sampainya hampir masuk waktu duha. Maka diperkirakan perjalanan Nabi dengan sahabat dengan jalan kaki ke rumah Sya'ban dari masjid adalah sekitar 3 jam. Dan Sya'ban istiqomah salat berjamaah bersama Rasulullah. Begitu jauh rumahnya dari masjid. Sesampai di rumahnya, Rasulullah mengetuk pintu. Maka keluarlah seorang wanita. Rupanya istri Sya'ban yang keluar. "Benarkah ini rumah Sya'ban?" "Benar ya Rasulullah." "Bolehkah kamu menjumpai Sya'ban karena subuh tadi dia tidak hadir di masjid?" Maka istrinya menangis menjawab pertanyaan Rasulullah, "Sesungguhnya suamiku telah meninggal tadi malam ya Rasulullah." Hanya ajal yang membuat Sya'ban tidak sholat berjamaah ke masjid. Mautlah yang menghalangi Sya'ban tidak bisa sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Kemudian istrinya menambahkan, "Tapi wahai Rasulullah, sebelum meninggal suami saya mengucapkan 3 kalimat yang mana kami tidak mengerti apa maksud 3 kalimat yang diteriakkan oleh suami kami. Yang pertama dia berteriak, 'Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh?' Yang kedua, 'Ya Allah, kenapa tidak yang baru?' Kalimat yang ketiga, 'Ya Allah, kenapa tidak semuanya?' Maka Rasulullah menjelaskan ketika itu. Kata Rasulullah SAW, menurut ayat Allah katakan setiap orang yang mau meninggal maka pandangannya dipertajam oleh Allah, sehingga dia melihat tempat yang ditempatinya setelah meninggal. Maka suami engkau melihat sebelum meninggalnya tempat yang indah di satu surga yang disediakan oleh Allah SWT atas perjuangannya menempuh perjalanan untuk sholat berjamaah ke masjid. Dia lihat ganjaran Allah SWT yaitu surga yang indah, maka dia berteriak, 'Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh?' Dia Sya'ban masih menyesal kenapa rumahnya tidak begitu jauh dari masjid. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi, kebiasaan suami engkau Sya'ban selalu memakai baju ke masjid dengan 2 lapis. Di dalam baju yang bagus, di luar baju yang usang. Tujuannya karena menempuh perjalanan yang jauh, diterpa hujan, angin dan debu, maka yang kotor itu hanya baju yang di luar. Begitu mau masuk masjid, dibukalah baju usangnya, sehingga dia masuk beribadah dalam masjid dengan baju yang baru. Tetapi satu ketika sebelum masuk masjid, suami engkau Sya'ban melihat seseorang yang sedang kedinginan. Maka dia bukalah baju luarnya, baju usangnya, dipakaikan kepada orang yang kedinginan, kemudian dituntun masuk masjid untuk sholat berjamaah. Sedekah baju usang ini dinampakkan Allah juga ganjarannya sebelum meninggal. Maka berteriak Sya'ban, 'Ya Allah, kenapa tidak yang baru yang saya kasih? Kenapa tidak yang baru ya Allah? Kenapa baju usang?' Masih menyesal Sya'ban walaupun Allah berikan ganjaran hanya menyedekahkan baju usang itu. Yang ketiga, kalimat yang disampaikan, kenapa tidak semuanya. Termasuk juga kebiasaan suami engkau Sya'ban setiap berangkat ke masjid, dia selalu bawa sepotong roti untuk bekal di jalan. Pada satu waktu dia melihat fakir miskin yang sedang kelaparan dan mengaku 3 hari belum makan. Maka dibagi 2lah roti itu oleh suami engkau. Sepotong diberikan kepada orang yang kelaparan tadi, sepotong dimakannya sendiri. Amalan sedekah sepotong roti ini pun dinampakkan Allah sebelum meninggal pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berteriak, "Ya Allah, kenapa tidak semuanya saya kasih?"
Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini kalimat yang pertama yang diteriakkan oleh Sya'ban radhiyallahu adalah intinya perjuangan untuk menempuh solat berjamaah. Begitu pentingnya solat berjamaah. Rasulullah SAW mengatakan dalam Sunanul Huda Nabi, orang yang berwudu dengan sempurna di rumahnya, lalu dia berangkat ke satu masjid, tujuannya tidak lain untuk solat berjamaah, yaitu Allah berikan pahala setiap langkahnya, Allah ampunkan dosa setiap langkahnya, dan Allah angkat derajatnya setiap langkahnya. Hadirin muliakan Allah SWT, itu baru pahala melangkah, belum lagi pahala solatnya, belum lagi pahala berjamaahnya, belum lagi pahala amalan-amalan lain yang dilakukan di masjid. Rasulullah juga mengatakan, saksikan oleh kamu orang yang pulang pergi dari rumah ke masjid, itulah sesungguhnya orang yang beriman. Itulah sesungguhnya orang yang beriman, yang berusaha pulang balik dari rumah ke masjid untuk solat berjamaah. Dipati dengan ayat Allah dalam surah Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang beriman sajalah yang memakmurkan atau meramaikan masjid-masjid Allah. Artinya apa? Orang-orang yang dekat dengan masjid bisa melangkah ke masjid ketika azan berkumandang solat 5 waktu, tidak mau ke masjid, bukanlah orang beriman atau imannya belum sempurna. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu mari kita yakinkan dalam diri kita bahwa pahala kita melangkah ke masjid untuk berusaha mengikuti solat berjamaah di mana azan dikumandangkan, itu tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhir daripada penyempurnaan pahala itu nanti di yaumil akhir. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kata Allah, sesungguhnya hanyalah pada hari kiamat nanti disempurnakan pahala daripada amalan-amalan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang kedua dan yang ketiga adalah intinya sedekah. Sedekah baju usang dan sedekah sepotong roti. Tapi hari ini banyak orang menahan-nahan hartanya untuk tidak bersedekah. Bersedekah kepada anak yatim, fakir miskin, mengeluarkan zakat daripada nisab daripada hartanya, membangun tempat ibadah ataupun rumah Allah, tempat-tempat umum, membantu orang yang sedang dalam kesusahan atau kesempitan. Orang banyak menahan hartanya. Dia mengira harta yang ditahannya itu milik dia, padahal dia tidak sadar, dia tidak menyadari bahwa harta yang ditahan-tahannya belum tentu menjadi harta dia. Kalaupun bisa dimanfaatkan, seberapa bisa dimanfaatkan? Apabila hartanya terkumpul, ajalnya sampai, hartanya tinggal. Sebenarnya harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, mengingatkan kepada kita, jangan terlena selagi hidup, selagi sehat, selagi punya harta, selagi punya kesempatan, jangan sampai menahan-nahan harta untuk disedekahkan, untuk dikeluarkan di jalan Allah. Maka nanti menjelang meninggal, bahkan orang minta diundur kematiannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebahagian hartamu yang telah kami berikan sebagai rezeki kepada kamu, kata Allah, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka dia berkata, ya Allah, seandainya engkau undur kematianku walaupun sesaat, ya Allah, engkau tangguhkan kematianku walaupun sebentar, ya Allah, fa as-sadaqa, maka aku akan bersedekah, ya Allah, wa aku minas solihin, aku akan berbuat amal soleh, ya Allah. Itu permintaannya orang-orang yang menyesal ketika hidup, ketika sehat, ketika punya harta, dia tidak mau bersedekah, dia menahan-nahan hartanya, dia bakhil, dia simpan-simpan hartanya, tidak mau menolong orang susah, tidak mau menyantuni anak yatim, bahkan menahan-nahan harta anak yatim. Orang yang mengadu kelaparan dia tidak peduli. Bahkan ada orang minta sumbangan, dibikin di pintunya, tidak menerima sumbangan. Hadirin muliakan Allah SWT, menjelang meninggal dia minta kepada Allah tangguhkan atau perlambat kematiannya. Pada ayat berikutnya Allah jelaskan, walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan diundur kematian seseorang kalaulah sampai ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan selama ini. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, penyesalan di ujung hayat tidak ada gunanya. Maka mari kita manfaatkan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup yang masih diberikan oleh Allah taala untuk
menyumbangkan, menginfakkan, mengorbankan sebahagian besar daripada harta kita kepada jalan Allah. Jangan kita menganggap sebahagian itu sebagian kecil, tapi sebagian besar. Orang yang menganggap sebagian kecil itulah orang yang paling bodoh. Orang yang pintar itu, kata Nabi, adalah orang yang selalu ingat mati dan selalu mempersiapkan bekal sesudah mati. Ada lagi penyesalan yang tidak berguna, hadirin mulia, tetapi Allah bukakan dalam Al-Quran, dalam surah Sajadah ayat 12. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Alangkah ngerinya, kata Allah, apabila kamu melihat nanti manusia-manusia yang tertunduk malu di hadapan Allah. Mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Tuhan kami telah melihat ya Allah, kami telah mendengar ya Allah. Apa yang mereka lihat dan mereka dengar? Pekikan histerisnya kesakitan orang yang diazab. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami tidak tahan ya Allah. Kami akan berbuat amal soleh. Sesungguhnya kami hari ini baru yakin ya Allah. Hadirin muliakan Allah SWT, itu keyakinan yang sungguh terlambat. Maka keyakinan itu kita bentuk daripada hari ini. Selagi kita masih hidup, mari kita meyakini tentang adanya hari pembalasan di akhirat nanti. Maka dimuliakan Allah SWT, mari kita gunakan sebagian harta yang diberikan Allah kepada kita untuk memuluskan jalan kita mencapai ridha Allah di hari kemudian nanti, yaitu di hari akhirat, kehidupan yang kekal abadi, yang kekal selama-lamanya.